I decided to stay. Some strongness pushed me, and then I stayed near the others. I didn't know what to do because it was my first time, and in that day I felt the power of the prayer. Bem-vindo, selamat datang dalam bahasa Portugis. Ya, Portugal adalah negeri yang penuh dengan sejuta sejarah bagaimana kisah bangsa Moor dari benua Afrika menyebarkan Islam ke negara ini. Tak hanya itu, Portugal juga terkenal dengan para penjelajah lautan yang menjelajah hingga ke Indonesia dan membawa nama rempah Indonesia menjadi mendunia. Kini, Jazirah Islam akan mengupas bagaimana kisah Islam dan juga Muslim di negeri Portugal. Sebuah kisah negeri di tepi barat daya Eropa. Negara eksotik dengan sejuta legenda dari Samudra Atlantik. Inilah Portugal. Selama ratusan tahun nama Portugal memang identik dengan kisah kebesaran para penjelajah lautan yang membelah dunia. Yang paling populer adalah Vasco da Gama yang mengarungi lautan hingga ke tanah Nusantara, Indonesia. Meski megah dengan kisah kebesaran para penjelajah lautannya, Portugal juga memiliki kisah Islam dengan sejarah yang tak kalah luar biasa. Inilah yang membawa saya menelusuri Lisbon, ibu kota negara. Islam masuk ke tanah Portugal tak terlepas dari penaklukan wilayah Spanyol oleh Tariq bin Ziyad sekitar abad ke-8 Masehi. Dari sinilah perluasan wilayah dilakukan ke daerah Portugal oleh Panglima Musa bin Nasir. Hingga kemudian wilayah ini dikenal dengan nama Algarve Al-Andalus atau Andalusia Barat. Kisah megahnya Islam di Portugal berjaya selama 250 tahun. Namun kemudian kejayaan Islam harus terpecah memasuki paruh abad ke-11 dengan penaklukan kaum Visigot Kristen. Dari titik inilah dinul Islam seakan lenyap dari bumi Algarve, Portugal. Kini cerita Islam dan Muslim memasuki babak baru. Saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 jiwa kaum muslimin di negara Portugal. Angka ini sebagian terdiri dari para imigran tanah Afrika dan juga India yang merupakan wilayah jajahan bangsa Portugis. Namun ada juga Muslim warga Portugis asli, seperti yang akan saya temui kali ini. Hari ini saya sudah janjian dengan Aisyah, salah satu Muslim River yang tinggal di kota Lisbon. Married an Arabian man from Indonesia. Inilah Aisyah atau Sofia Jacobetti. Ia adalah gadis Portugis yang telah memilih jalan terang untuk memeluk Islam di usianya yang masih muda. Aisyah lahir dan tumbuh besar dalam sebuah lingkungan keluarga Portugis yang erat dengan ajaran Kristen. Selama bertahun-tahun, sang ibunda, Carmen Jacobetti, selalu mengajarkan pada anak-anaknya untuk menjadi seorang yang religius. Namun tanpa disangka, tepat 2 tahun lalu Islam menyentuh hati wanita muda ini dengan cara yang tidak terduga. It was 9 of January 2015. But I already went to the mosque a lot of time because I start my life in the mosque making volunteer work. Oh, so before you became a Muslim? Yes, I already went there. I was working on the Sporting Foundation. We have some works with the Arabic, not Arabic, but Muslim men, because he's from Mozambique.
And I started to make questions about Islam to the man. I said, oh, I would like to learn more about Islam. And he said to me, okay, I'm going to give you the number of Abed. Abed is a good person to talk with you about Islam. And I called to Abed. We meet together. It was in Ramadan 2 years ago. And after Ramadan, I started to go to the mosque to making the volunteer work and talk with the Abed. Then I discovered that they had lessons for converted people. Then I started to went to the lesson, and one day I decided to make it. Sebelum bekerja sukarela di Masjid Raya Lisbon, Aisyah adalah staf humas untuk sebuah klub sepak bola terkenal bernama Sporting Lisbon selama 7 tahun lamanya. Karena pekerjaannya, ia harus berhadapan dan menemui beragam orang dari berbagai belahan dunia, termasuk Muslim. Rupanya pertemuannya dengan kolega Muslim inilah yang membawa hati Aisyah pada cahaya Islam. Islam tak pernah merubah apa yang ada di dalam diri seorang Aisyah. Ia tetap seorang gadis dengan pemikiran yang sama. Apa yang ia yakini begitu teguh sebelum dan sesudah ia mengetahui agama rahmatan lil alamin. And then, what is your feeling now after you doing your officially Shahada in January? Do you feel any different before and after? Actually, I make the same life because I didn't make nothing of so bad in my old life that I cannot make it now. As I told you, there's not because I'm Muslim, I'm better or worse. I'm the same person. Just I have a different style of life. I don't make something that I already made it. I'm not going to lie to you. I already drink alcohol. I already ate pork. It's normal because I wasn't a Muslim. But nowadays, I quit all that things. Sometimes it's hard to me some food because you know when you never try, you don't miss it. Yep. And then when you already ate it, sometimes the smell comes for your nose and you have to run away. But here in our house, I cook, so there's no pork, nothing of pork in our house. And I'm very proud of her because in Ramadan, I'd never imagined she could work and not eat. Karakter kedua wanita di hadapan saya ini benar-benar menakjubkan. Sosok sang ibunda, Carmen Jacobetti, memang begitu kental dalam kehidupan Aisyah. Meski keduanya kini berbeda agama, namun tak ada yang menghalangi kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Karena ibu adalah tetap ibu, dan anak adalah tetap darah dagingnya sampai kapanpun. Sang ibu mendukung suasana rumah, selalu dalam kondisi Islami bagi sang anak. Sebuah toleransi yang nyata dalam keluarga. Inilah yang saya rasakan ketika sang ibu mengungkapkan perasaannya tentang jalan keislaman sang putri kesayangan. No, so now Aisyah already became a Muslim. How was your first reaction when Aisyah said? Well, I have accepted because if it makes her happy, it's okay for me. Aisyah the only Muslim, yeah, in the family? Yes. No, I have the cousin. Oh, Yes, yeah. I have a cousin, but I knew it after that. And then in your opinion, after your daughter became a Muslim, what is this religion? Islam is, what is it? Well, what she tells me, it's nice. It's nice and it's good. And here in the house, she's in peace. Oh, yeah. Yeah. So there is any change, Aisyah, before and after? Well, I believe she's more relaxed. Di sini mereka menyimpan semua kenangan keluarga dalam bentuk foto dan benda kesayangan. Meski Aisyah memilih jalan yang berbeda, keluarga mereka selalu mendukungnya, termasuk pilihan Aisyah untuk mencoba berhijab.
This is not a commonly Portuguese women do with hijab. There is any difficulties like your neighbor asks why your daughter wearing hijab, or maybe from family members? No. Well, they ask me, does she knows? Yeah, and I said yes, she knows. Because you know we are a family, open family. We speak a lot of things. Open mind. Open mind, and we speak this that she was speaking with you. We speak a lot here between us, and so it's okay. Kali ini Aisyah akan mengajak saya berkeliling Lisbon. Ibu kota negara Portugal ini memiliki pemandangan eksotik yang menjadi daya tarik. Saya tak sabar untuk melihatnya bersama Aisyah. Kali ini tujuan kami adalah sebuah kawasan bernama Martin Muniz. This sport club name? Sporting Club de Portugal. We have 2 clubs in Lisbon. Kami menggunakan kereta bawah tanah atau subway agar lebih cepat sampai dan praktis. Namun bagi Aisyah, subway mengingatkannya akan sebuah pengalaman ketika ia harus dipandangi oleh penumpang lain karena tampak berbeda dengan hijab. Hijab memang masih menjadi hal tak lazim di Lisbon jika dikenakan seorang wanita dengan wajah Portugis seperti Aisyah. Sebagian besar orang akan berpikir negatif dan mengidentikan kepada tindakan terorisme. Larut dalam pembicaraan, kami tiba di Martin Muniz, sebuah kawasan tempat berkumpulnya para imigran yang menjual barang-barang dari negara mereka. Jalan-jalan kita ada di Moraria, salah satu lokasi di mana banyak pedagang-pedagang dari Afrika dan juga Asia. Ini hari ini From Africa. Oh yeah, Not typical from Portugal. But to the Portuguese people, this is from Indonesia. We have this also. Ini cabai baru pertama kali. Chili. Iya, chili. We have like this one in Indonesia also. Ini cabai merah, ini cabai hijau. This is the place where you can find things that is not normal. Sebagian besar barang yang ada di pasar Moraria didatangkan dari berbagai belahan dunia. Mulai dari beragam jenis bumbu, sayuran, buah hingga makanan kemasan siap olah. Sejak dahulu kala para pelaut Portugis selalu membawa komoditi ketika pulang ke negaranya. Hal ini menjadikan Portugal sebagai jalur perdagangan besar dunia. Termasuk salah satunya yang membuat nama Indonesia populer, yaitu rempah-rempah dari timur Nusantara. Saatnya melintasi sisi lain pasar ini. Bagi sebagian besar muslimah yang tinggal di negara minoritas muslim, persoalan hijab dan pakaian muslim harus mereka hadapi setiap harinya. Disinilah biasanya para muslimah dituntut kreatif untuk memadu padankan busana, serta syal yang bisa digunakan sebagai penutup aurat. Jauh di lubuk hati, saya merasa beruntung tinggal di Indonesia, di mana beragam busana muslimah dengan aneka model dan warna sangat mudah ditemui. Jadi kalau di Portugal itu ya seperti kebanyakan masalah lainnya sangat susah untuk menemukan hijab. Nah, salah satu modifikasinya Aisyah menggunakan shawl dari berbagai negara, yang ini dari daerah India dan juga Bangladesh sebagai pengganti hijab, sebagai pasmina. Use like this, yeah? Yes. And then you... Here I'm not going to take out because I don't have a mirror to put it well. Yeah, it's okay. But normally it's okay. You don't have to that part is smaller. Then you cross, and then you put here like this. Okay. So sometimes I put so tight, then I start to stick like this. How much is it? €5.
That one. I will show you that one. Selesai mengunjungi pasar, kami melanjutkan berjalan kaki menyusuri gang-gang di wilayah Martin Muniz. Aisyah akhirnya memilih sebuah restoran untuk mengenalkan saya dengan kuliner halal khas Portugal. Sambil mengisi waktu, saya tertarik untuk mendengar kisah hijab dari Aisyah. But anyway, Aisyah, do you have any bad experience because you're wearing hijab and go to public place like this? No. Or maybe No. People look to you like they are afraid of you, but they don't make nothing to you. No, for me nothing. Only that I told you about I was a terrorist because I was studying Arabic, but I don't have any trouble. People are kind in Portugal, you know. They are very open-minded. Oh yeah, but Yeah. then if you look different, still they only stare at you. They look to you. Sometimes they look like up and down, but they don't say bad things to you. I never had the bad experience. Yeah. Saya begitu bahagia hari ini mendapatkan lagi kawan muslimah baru dari negeri penjelajah samudera. Aisyah akan selalu menjadi kisah manis bagi saya tentang ramahnya muslim dari Portugal. Lisbon masih memiliki kisah muslim lainnya yang tak kalah menakjubkan. Kali ini saya menemui Antonio Islam. Ia akan berbagi kisah tentang bagaimana Islam menemui dirinya dengan cara yang luar biasa. Could you explain me how the first time you know about Islam? Well, the first time I had a connection with Islam was in Istanbul. I didn't know anything about religion. I was not a religion person. Well, I believe in some powerful energy, something that have created the world. Yeah. But I don't know if it is God or energy or cosmos or something. So there is any like special place? Then finally, I have to know about Islam. When you see Istanbul, it looks Lisbon because of the river. But when you look behind the river, here is the river, and in front of you there are lots of beautiful mosques. Yeah. And I decided to enter in the one. It's really famous and was close from my hotel. It's the Blue Mosque. Blue Mosque, yeah. The Blue Mosque, it's very famous and very beautiful. And when I entered there, I felt something, wow, what is that? So I was just visiting. It changed my life. yeah. So That mosque changed my life. Just to be concentrated and to be dedicated to God. Antonio memiliki hobi untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara. Setiap tahun, pria asli Portugal ini selalu merencanakan mengunjungi satu negara berbeda untuk mencari pengalaman baru. Namun liburan ke negara Turki membawanya ke dimensi lain sebuah perjalanan. Negeri tempat Khalifah Ottoman berjaya ini membawanya berkenalan dengan kebesaran Islam melalui cara yang luar biasa. My first pray was there. Oh, you're not even a Muslim and you. Yeah, because I was inside and in the time of the Salah, people start the guards start to all foreigners, please go away. Now it's Salah time, and I decided to stay. You decide to stay. I decided to stay. And then? Some strongness pushed me, Okay. and then I stayed near the others. I didn't know what to do because it was my first time, and in that day I felt the power of the prayer. So what is your feeling the first time you have your prayer, your salat, after you finish it? All made sense because all the positions, all the rituals, all the melody, the Surah Fatiha and all the surahs, it was like music to my heart.
it entered in my heart. I felt it. I felt the power of that prayer. And after that, I pray. I made all the prayers every day in different mosques, and You're still not Muslim yet? no, I didn't know anything about Islam. Even the adhan, when I heard the adhan, it started to make sense. It was some changes in my behavior, in my cells, in my thoughts. I don't know, I can't explain, but every movement, Allah Akbar, I receive. Antonio yang telah bertahun-tahun berprofesi sebagai Master Reiki, sebuah praktek penyembuhan penyakit melalui penyaluran energi alam dan ilahi, dibuat takjub oleh rangkaian gerakan dan bacaan sholat. Sesungguhnya jika kita menyadari dari sholat fardu 5 waktu tersimpan hikmah kesehatan, ilmu pengetahuan, serta psikologis. Perpindahan waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat wajib sebenarnya bersamaan dengan perubahan tenaga alam yang terlihat dari indikasi warna. Perubahan warna ini bisa dikenali dengan baik oleh para pekerja di bidang fotografi, video, dan juga film. Mereka mengenalnya dengan color temperature. Salah satu contohnya adalah kekuatan cahaya biru yang biasanya ada waktu sholat subuh saat fajar. Cahaya biru ini diketahui memiliki frekuensi yang sesuai dengan kelenjar tiroid yang berfungsi penting dalam sistem metabolisme tubuh manusia. Pada waktu ruku dan sujud, tenaga alam yang terpancar melalui cahaya biru ini akan terserap secara optimal. Her husband. Which one? Sosok Antonio membuat saya kagum akan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terkadang bekerja melalui cara yang tidak dapat terfikir oleh akal manusia. Sholat membawa Antonio menuju Islam. Saya sebagai seorang yang terlahir Muslim dan telah melaksanakan sholat berkali-kali dibuat takjub oleh kisah Antonio. That's a lot. And it was really. Meski Portugal pernah menjadi bagian besar kejayaan agama Islam di tanah Eropa, tapi agama rahmatan lil alamin sempat menghilang dari negara ini. Kini Muslim muda Portugal mulai membangun kembali apa yang menjadi panggilan hati mereka.